Ketua DPRD Jember Idkon Sauki mengatakan penundaan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS bersama dengan tim anggaran dari pemerintah Kabupaten Jember dikarenakan draft KUA PPAS baru saja diterima oleh anggota Banggar sehingga tidak mungkin dalam waktu beberapa jam langsung dibahas bersama. Oleh sebab itu pembahasan ini akan dilakukan 2 hari ke depan. Meski dengan waktu 2 hari masih kurang, tetapi legislatif akan semaksimal mungkin untuk mempelajari draft KUA PPAS yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Pos anggaran yang akan menjadi sorotan adalah beberapa sektor penting, salah satu sektor pertanian di mana akan dilihat sejauh mana kepedulian Pemkab Jember dalam sektor pertanian yang merupakan mata pencarian mayoritas masyarakat Jember. Kemudian pos anggaran 20% di sektor pendidikan juga akan menjadi sorotan, apakah banyak belanja langsung ataukah belanja pegawai. Tidak sempat paparan, jadi tim anggaran pemerintah daerah itu TAPD itu tidak sempat paparan karena teman-teman rekan-rekan Banggar DPRD ini sepakat menyepakati supaya pemaparan itu ditunda selama 2 hari. Kenapa? Karena draft KUA PPAS itu baru diterima oleh Banggar, termasuk saya di meja saya ini, meja ketua DPRD ini tadi pagi. Jadi tadi pagi kita baru terima KUA PPAS, mana mungkin jam 1, 4 jam kemudian kita bisa melakukan pembahasan atau pemaparan. Kan tidak mungkin. Berarti mau membaca dulu Banggar Oh gitu? Iya, harus dipelajari dulu. Itu aja, ini semuanya demi kebaikan atau kemaslahatan masyarakat Jember kok. Kalau misalnya nanti ada rencana yang dianggarkan kemudian kurang masuk akal, katakan terlalu besar atau terlalu kecil, apa yang dilakukan sesuai Banggar? dengan kewenangan kami, fungsi pengawasan kami, fungsi budgeting kami, ya tentu akan kita kritisi itu, kita akan pertanyakan itu, biar masyarakat menilai nanti, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada plafon anggaran yang gelondongan yang menurut kami tidak rasional, gitu kan, tidak masuk akal, ya tentu kita akan tanyakan itu ke tim anggaran pemerintah daerah. Idkon menambahkan yang juga akan menjadi sorotan adalah pos anggaran DKLH yang dimana alat berat pengeruk sampah sudah rusak dan sampah sudah mulai mengganggu masyarakat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Itu benar, saudara-saudara. Mengapa? Karena kita Fraksi Pandekar yang merupakan gabungan antara PAN, Demokrat, Golkar sepakat untuk melakukan hak interpelasi kepada Bupati Jember soal tidak adanya kuota CPNS. Ketua fraksi Pandekar Agusta sepakat dan menandatangani petisi yang dibuat oleh kelompok masyarakat di DPRD. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, langkah ini harus dilakukan karena jatah CPNS untuk Jember sangat berarti penguatan tata kelola pemerintahan di Jember dan juga sangat berarti bagi masyarakat yang ingin menjadi PNS. Apalagi jika sudah berumur 35 tahun sebagai kesempatan terakhir. Teman-teman di Kampus Perubahan juga sepakat untuk mengusung interpelasi ini karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di Jember. Langkah dari DPRD sendiri seperti apa nantinya? Ya kami nanti akan berusaha mengusulkan, kami akan kumpul dulu di teman-teman dengan partai-partai yang lain. Langkah teknisnya seperti apa ya terus terang kami untuk teknis masih belum paham karena kami masih baru, tapi jelas kami akan merapatkan barisan dengan teman-teman yang satu visi dengan kami untuk melakukan interpelasi. Ia berharap hak interpelasi segera dilakukan dan disepakati oleh semua anggota DPRD karena ini menyangkut nasib masyarakat Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Itu kira-kira harapan kita. Tidak hanya untuk Diskusi bertajuk nilai kepahlawanan dalam mendorong proses pembangunan Jember ke depan ini diadakan di sebuah kedai di Pantai Watu Ulo Ampulu oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jember Ideal. Mereka membicarakan tentang kondisi pembangunan di Kabupaten Jember yang belum sesuai harapan, seperti persoalan nasib guru honorer yang masih digaji secara tidak layak, hingga persoalan tata kelola birokrasi Jember yang masih dinilai buruk, sehingga menjadi penyebab tidak mendapatkan kuota CPNS tahun 2019. Bahwa guru-guru Jember masih digaji seperti kuli bangunan.
Bupati tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 14 ayat 1. Bahwa guru Jember harus digaji di atas upah minimum daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang salah satunya berbunyi bahwa guru harus digaji yang pantas dan memadai. Hari ini Jember jauh dari kepantasan. Jauh dari memadai. Sampai saat ini guru-guru Jember hidup dalam kemiskinan. Banyak teman-teman saya di bawah ribuan susah hidupnya mencari makan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Jember. Belum lagi kuota CPNS 2019 tidak diadakan di Jember dan satu-satunya di Jawa Timur. Dan ini adalah bentuk kedoliman penguasa, kegagalan penguasa yang saya sampaikan. Karena guru adalah bagian dari pahlawan. Saya sampaikan guru adalah pahlawan. Guru adalah wali-walinya Allah dan harus diperhatikan sampai saat ini. Dan saya tetap mengancam, jika sampai ini tetap terjadi seperti ini, kondisi GTT, PTT, Jember tidak carut-marut seperti ini, maka jangan salahkan. Saya akan memimpin massa yang lebih besar untuk turun di jalan. Bersama teman-teman aktivis Kabupaten Jember. Bersama guru semuanya. Maka terjadi harapannya Jember menjadi lebih baik. Seperti apa menjadi lebih baiknya? Ini detailnya saya kira kita tahu lah bahwa birokrasi sudah carut-marut begitu ya, tatanan birokrasi, sehingga berimbas kepada kemarin kita blong CPNS tahun 2019 hanya Kabupaten Jember saja dari kabupaten kota seluruh Jawa Timur yang tidak mendapatkan jatah kuota CPNS, sehingga warga Jember kehilangan kesempatan untuk ikut penjaringan CPNS di tahun 2019. Ini salah satu penyebab dari buruknya tata kelola birokrasi yang ada di Kabupaten Jember. Itulah yang kita menjadi prihatin, Mas Bapak. Banyak hal lain lagi yang tentu menjadi sorotan kita bersama dan perlu kita kaji bersama-sama untuk dicarikan strategi dan formulasinya bagaimana memperbaiki Jember ke depan. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan 5 rancangan peraturan daerah atau Raperda di gedung DPRD Jember, banyak sekali interupsi yang dilakukan oleh Dewan. Salah satunya Ketua Komisi D Hafidi, anggota Komisi B, Nyoman, dan beberapa anggota lainnya. Interupsi dilakukan karena seluruh anggota Dewan yang hadir tidak mendapatkan salinan Raperda yang dibacakan oleh Wakil Bupati Jember. Menurut Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto, jika draft nota pengantar tersebut tidak diberikan, maka anggota Dewan tidak bisa menyiapkan pandangan umumnya. Oleh sebab itu, pihaknya bersepakat untuk anggota lain untuk melakukan pengusulan skorsing selama 1 jam. Semuanya berjalan normal lah. Kami ingin mendukung Bupati. Kalau 3B ya 3B. Masa yang dibaca Pak Wabub kita tidak tahu. Nanti kalau teman-teman wartawan tanya apa yang mau kita jawab. Besok kita mau bikin PA, PU. Terus bahannya apa kalau kita nggak pegang nota pengantar yang dibacakan? Mestinya normalnya rapat ini sebelum rapat dimulai semua anggota dewan yang ada di sini itu harus sudah pegang. Di sisi lain, Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif mengaku memang ada kesalahan dalam proses persiapan dan pihaknya meminta maaf atas kelalaian yang terjadi. Kiai Mukid berjanji hal tersebut tidak akan terulang kembali. Ia juga menerangkan kejadian seperti ini baru pertama kali dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Kedepan komunikasi antara Pemkab dan DPRD dalam hal rapat bersama bisa lebih intensif dan meminimalisir kesalahan. Itu tidak biasa ya, jadi sepanjang 4 tahun lah kemarin biasanya selalu tersedia dan dibagikan sebelum sidang dimulai. Saya juga baru dari luar kota tadi dan saya tidak tahu bahwa ini terjadi. Saya kira kalau ini sebagai sebuah kekurangan tentunya sangat kita akui, dan apa yang disampaikan oleh teman-teman Dewan tadi betul-betul sesuatu yang benar lah adanya. Jadi komunikasi antara legislatif dengan eksekutif mungkin memang perlu ditingkatkan. Ya. Kira-kira ada kesengajaan Pak, artinya supaya nantinya legislatif tidak membaca? Saya tidak melihat itu ya. Saya sendiri diminta Bupati untuk mewakili ini. Saya
saya mesti positif thinking. Ini hanya karena persoalan komunikasi aja menurut saya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ini saya sekali lagi mohon maaf yang Setelah beberapa fraksi menentukan sikap agar DPRD menggunakan hak interpelasi untuk menyikapi persoalan CPNS di Jember, akhirnya partai pengusung Bupati Faidah fraksi Nasdem juga sepakat untuk menginterpelasi Bupati. Sekretaris fraksi Nasdem Hamim mengaku sudah melakukan konsultasi kepada partai tentang adanya dorongan menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Bupati Faidah agar mengklarifikasi persoalan CPNS di Jember. Menurut Hamim, sebenarnya beberapa waktu lalu persoalan tersebut sudah ditanyakan kepada OPD terkait, namun sayangnya OPD tersebut tidak hadir saat dipanggil Dewan. Sebagai partai pengusung Bupati Faidah, Hamim menilai tidak keberatan menggunakan hak interpelasi karena hal tersebut merupakan salah satu hak yang sah dan diatur dalam undang-undang. Ikut fraksi, dan ternyata setelah kita dari Jakarta kemarin, istilahnya ada lampu hijau dari DPP dan juga dari DPD bahwa secara pribadi, secara personil untuk saat ini saya atas nama Hamim setuju dengan interpelasi yang akan digalang oleh teman-teman berikutnya. Tapi secara resminya untuk fraksi Nasdem mungkin nanti akan ada momen tersendiri untuk menyampaikan itu. Mungkin nanti dari ketua fraksi atau dari mana. Tapi intinya saya sama teman-teman sebagian besar ini sudah menyetujui. Jadi tolong nanti yang tempo hari itu ada Hamim Atta atau Hamim apa itu sebenarnya mengganggu. Kalau perasaan hati kecil saya sangat setuju dengan interpelasi itu demi kepentingan masyarakat dan rakyat Jember yang memang tidak mendapatkan kuota jatah CPNS setelah kita menindaklanjuti di BKN secara formal, bukan secara lewat media atau lewat mana itu. Perlu diketahui fraksi yang setuju menggunakan hak interpelasi adalah fraksi PDIP, Gerakan Indonesia Berkarya, PKS, dan Pendekar. Sedangkan PKB dan P3 juga siap menggunakan hak interpelasi serta hak angketnya. Saat ini 7 fraksi di DPRD Jember sudah menyatakan sikap untuk menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi dari Bupati Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Salah satu lokasi yang cukup terasa kurang air bersih adalah di lingkungan Baratan Timur, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patra. 80% sumur milik warga tidak lagi mengeluarkan air, termasuk milik salah satu musola yang sehari-hari debit airnya dinilai paling besar. Untuk mandi, warga harus menggunakan Sungai Bedadung yang minim debit airnya, dan untuk keperluan memasak mereka harus berjalan mencari 1 hingga 2 km. Di lingkungan Baratan Timur ini sudah sangat membutuhkan air karena sudah beberapa bulan tidak ada hujan. Terus seluruh warga, terkhusus RT 1, RT 2, RW 9 lingkungan Baratan Timur 80% sumur kosong. Jadi nggak ada mata airnya. Jadi orang itu khusus warga Baratan Timur ini mandinya ke sungai pagi sore. Kalau misalkan tidak ada bantuan dari PMI atau yang lainnya, itu pun ngambil ke daerah Jeklot, kurang lebih 1 kilo dari sini. Sejak kapan ini kekeringan, Pak? Kekeringannya kurang lebih 2 bulan, Mas. Jadi kami sangat membutuhkan air bersih untuk dikonsumsi minum. Iya, Pak. Tahun-tahun sebelumnya seperti ini, Pak? Tahun-tahun sebelumnya ini 2 tahun sudah. Tapi yang paling parah sekarang, tahun 2019 ini. Warga hanya berharap suplai dari truk tangki milik 3 instansi yang dikerahkan di bawah kendali Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, yakni milik BPBD, PMI, dan PDAM Kabupaten Jember. Kekhawatiran warga tidak bisa memasak karena sulit air hari itu sedikit terobati saat truk distribusi air datang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember, hingga hari ini sudah 13 desa di 11 kecamatan yang rutin disuplai air bersih sejak 2 bulan terakhir. BPBD mencatat sudah 85 tangki atau sebanyak 425.000 liter telah didistribusikan ke warga di desa yang alami kekeringan. Kekeringan di Jember ini berawal mulai Agustus. Nah, ini sampai dengan hari ini itu ada 23 titik
atau 23 lokasi di 11 kecamatan. Nah, kemudian terkait dengan jumlah KK itu ada 1.600 sekian. Kemudian juga jiwa itu sampai dengan hampir 12.000. Gitu. Sejauh ini tingkat kekeringannya seberapa, Pak? Ya, kalau kita melihat kebutuhan air di daerah-daerah potensi kekeringan ini ya sangat parah, sehingga kami ini sampai menerjunkan ada 3 armada. Alhamdulillah kemarin PMI bersedia untuk membantu dalam distribusi yang awalnya itu hanya BPBD dengan PDAM. Alhamdulillah sekarang sudah ada PMI, sehingga kita kerjasama, kita sinergi 3 unit ini bisa turun bareng dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. Artinya sampai hari ini jumlah desa yang kekeringan itu terus bertambah gitu Pak ya? Terus bertambah, ya terus bertambah. Ya mudah-mudahan nanti di akhir November sudah ada hujan sehingga bisa mengurangi aktivitas dari pengiriman air bersih. Menurut Asra Joyo Widono, BMKG memperkirakan hujan baru turun pada akhir November dan suplai air bersih akan dikurangi. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Musim kemarau panjang yang terjadi hingga saat ini mengakibatkan saluran air di kawasan sentra pertanian Jember Selatan, khususnya wilayah koordinator SDA Wuluhan, mengalami kekeringan. Pengurangan debit air ini terjadi sejak bulan Juli 2019. Menurut petugas Dinas PU Bina Marga Koordinator Sumber Daya Air Wilayah Wuluhan, Hafid, debit air saat ini hanya 6.000 liter per detik. Bahkan terus berkurang menjadi 2.000 liter per detiknya. Padahal biasanya debit air mencapai 12.500 liter per detik sehingga bisa mengairi luas baku sawah 6.278 hektar yang ada di 4 kecamatan seperti Rambi Puji, Balung, Wuluhan, dan juga Ambulu. Dengan menyusutnya debit air ini, area persawahan petani tak lagi menerima suplai air secara maksimal. Untuk wilayah koordinator sumber daya air wilayah Wuluhan 6.278 liter per detik. Hektar. Dengan kapasitas seperti itu, kira-kira untuk memenuhi kebutuhan petani gimana? Jelas tidak mencukupi kalau air dari irigasi, karena selain kondisi debit yang sangat kecil dan jarak tempuh dari primer timur sampai ke paling hilir itu sangat jauh sekali, jelas nggak mungkin untuk mencukupi. Untuk pada saat ini tanamannya bermacam. Ada yang jagung, tembakau, dan seperti tanaman seperti kacang-kacangan itu kubis itu. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seorang warga Jember bernama Kustiono mendatangi Komisi C DPRD Jember untuk melaporkan keberadaan puluhan motor plat merah di rumah warga di Tegal Besar yang menurutnya sangat janggal. Kustiono juga membeberkan sejumlah bukti visual kendaraan aset negara tersebut. Menurutnya, temuan ini semakin memperkuat pernyataan BPK bahwa administrasi penataan aset di Pemkab Jember ternyata tidak tertib. Kenapa kok bisa sepeda motor plat merah ada di rumah warga? Gitu aja sebetulnya. Tapi ternyata ketika kami ketok pintu, ucapkan salam berapa kali ya enggak keluar orangnya, pemiliknya, sehingga kita coba datangi Pak RT. Pak RT juga tidak tahu menahu, tetangganya kita tanya juga tidak tahu menahu. Nah dari situ kemudian kami berjumpa dengan teman-teman pers, muncullah berita itu, berita dari Suara Jatim Pos itu. Nah dari berita itu, besoknya 1 hari kemudian teman radar, 2 orang wartawan radar datang ke sana dan ternyata diusir. Bahkan salah satunya dikejar, yang fotografernya itu dikejar. Nah, semakin penasaran kami. Akhirnya kami datangi lagi berikutnya ke sana. Tidak ketemu orangnya. Sepeda motor sudah tidak ada. Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan pihaknya belum bisa memberi penjelasan apapun atas temuan warga.
Terlebih dahulu, ia akan memanggil instansi terkait untuk mencari informasi terkait keberadaan aset Pemkab Jember di sebuah rumah. Harus dikelola dengan baik dan benar. Kalau ada kemudian temuan katanya ditaruh di sebuah tempat tanpa tahu kejelasannya itu apa dan mau diapakan, kan kita nggak paham juga. Dan sementara nggak pernah ada pemberitahuan kepada DPRD itu aset mau dipindah tangankan atau mau dijadikan apa, kita nggak tahu juga. Makanya dalam waktu dekat kita akan lakukan rapat dengar pendapat dengan stakeholder dan leading sektor terkait lah. Karena kalau kaitannya dengan kendaraan bermesin bermotor kan kami juga akan melibatkan kepolisian agar kami juga tidak salah. Kami akan melibatkan dinas perhubungan agar kami tidak salah seperti itu. Nanti nunggu setelah selesai hearing. Yang mudah-mudahan bisa kita agendakan 1-2 hari ke depan ini di sela-sela paripurna, sebelum pelaksanaan paripurna kita akan hearing itu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Hujan di Jember sudah mulai terjadi beberapa kali namun masih belum deras. Namun kesiapan menghadapi potensi kerawanan bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung sudah dilakukan oleh BPBD Jember. Selain bersinergi dengan pemerintah desa dan elemen lainnya, BPBD juga mempersiapkan pelengkapan dan personil, termasuk memberi himbauan kepada masyarakat yang berada di titik rawan bencana. Kita sudah membentuk desa tangguh bencana. Jadi di sana juga kita bentuk relawan-relawan yang sudah antisipasi kalau terjadi bencana, kemudian sebelum ada bencana, artinya antisipasi sudah kita lakukan sejak awal. Kemudian kalau ada bencana nanti langkahnya bagaimana sudah kita briefing teman-teman dan kita tetap siaga, dan kemudian setelah bencana juga kita pikirkan langkah-langkahnya apa sudah kita siapkan itu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sekian banyak guru tidak tetap atau GTT di Jember tidak lolos dalam tes ASN P3K tahap 1. Padahal pengabdian mereka sudah puluhan tahun, namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini dialami oleh Yayu Sri Kanti Rahayu umur 54 tahun, warga Wuluhan, yang selama ini mengabdi sebagai guru di SMP Negeri 1 Wuluhan selama 24 tahun sebagai guru bidang bimbingan konseling atau BK. Saya mulai mengajar mulai tahun 93. Iya. Mulai gaji pertama 93 saya menerima gaji 15.000. 15.000. Iya. Saat ini saya menerima gaji dari kebijakan sekolah. Saya digaji 700. Mohon pada pemerintah untuk memprioritaskan untuk K2 diangkatlah sebagai PNS. Tinggal sisa berapa masa kerja saya dengan usia, dengan masa kerja yang ada. Dan saya memohon Pak, ini anak didik saya sudah banyak yang sudah sukses. Gurunya hanya seperti ini, hanya mengabdi dengan gaji yang tidak cukup untuk 1 bulan. Untuk biaya pensiun pun mungkin kurang. Nasib tak lolos tes ASN P3K tahap 1 juga dirasakan oleh Adi Sulistiono umur 56 tahun yang saat ini mengajar di SMPN 1 Wuluhan di bidang seni budaya dengan masa pengabdian sudah 27 tahun. Hingga saat ini ia hanya menerima gaji sebesar Rp700.000 per bulan. Sudah berapa tahun? Mulai 92 berarti sekitar 27 tahun. 27 tahun. Awal sekitar 25.000. 25.000. Iya. Hingga sampai saat ini ya Pak ya? Ya, sekarang HR-nya dari Pemkab itu 700 sesuai zona. Seperti itu gimana Pak? Sangat terenyuh dan prihatin sekali. Karena tidak cukup untuk dimakan 1 bulan gitu. Kadang-kadang juga merasa malu dengan tetangga sekitar karena pakaiannya bagus, bersepatu, tapi gajinya tidak cukup untuk dimakan. Gitu. Ya. Apa yang diharapkan Bapak kepada pemerintah? Ada kebijakan, karena guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Kok pahlawan tidak dihargai dengan HR yang minim kayak gitu? Padahal masa pengabdian sudah lama. Dan anehnya lagi, guru yang status pegawai tidak tetap atau PTT K2 malah tidak bisa mengikuti tes ASN P3K tahap pertama.
seperti yang dialami oleh Kusman, umur 55 tahun selaku PTT yang mengajar di SMPN 2 Balung dengan pengabdian 34 tahun. Mulai sejak berdirinya SMP 2 Balung tahun 85, Pak. Tahun 85, Iya, Pak. tahun 85. Diawali dari honor 10.000, Pak. 10.000. Iya. Pada saat itu status Bapak PTT juga merangkap GTT, Pak. Oh, PTT merangkap GTT. Iya, GTT karena waktu itu memang guru kurang, Pak. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya peraturan, di samping itu karena ijazah, Pak. Ijazah saya cuma SMK, Pak. SMK. Iya, SMK. Betapa harumnya citra pemerintah, betapa tingginya nilai jiwa kemanaan pemerintah bila pemerintah bisa memulihkan janji tersebut, Pak, yaitu honorer diangkat tanpa tes. Sementara saya kan cuma dapat honorer 610, Pak. Cuma harapan saya, Pak, mohon kepada pemerintah, janji yang tadinya lahir 28 Februari itu, Pak, tahun 2005, itu ya dikembalikan sesuai semula. Bisa memulihkan janji itu, Pak. Janjinya apa, Pak? Janjinya honorer diangkat tanpa tes, sedangkan bukti juga ada, Pak. Para guru berharap pemerintah daerah maupun pusat lebih memperhatikan nasib guru, apalagi yang sudah mengabdi puluhan tahun agar tidak merasa terzolimi dengan kebijakan politik. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 750 tenaga pengajar di wilayah Jember hingga kini tak mendapat kepastian. Mereka yang lulus tes ASN kategori P3K tahap 1 masih menerima gaji yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari gaji buruh kuli bangunan. Seperti yang dialami oleh salah satu tenaga guru pengajar SMPN 1 Wuluhan, Ilham Wahyudi. Setiap hari Ilham mengajar dengan upah yang sangat minim karena statusnya sebagai GTT. Namun berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K2630/P5612/4/1901 tanggal 4 April 2019, dirinya lolos tes ASN kategori P3K tahap 1. Akan tetapi hingga saat ini statusnya belum jelas dan belum mendapat kepastian. Bahkan honor yang diterima ternyata masih sama dengan sebelumnya, yakni Rp700.000 per bulan. Maka dari itu ia berharap kepada pemerintah pusat untuk memberi kepastian terkait hasil tes ASN tahap 1 yang diikutinya. Pemerintah juga diminta untuk memberikan honor tenaga GTT maupun PTT sesuai standar UMR Jember. Saat ini nasibnya tergantung. Ya, kenapa? Karena belum ada kejelasan dari pemerintah pusat. Sampai saat ini kita belum ada pemberkasan, namun pengumuman secara resmi oleh Sekda sebagai Ketua PPK Kabupaten Jember itu sudah diumumkan secara resmi. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang nasib kami ini. Bulan sekali ya dapat gaji. Bagaimana kalau SP-nya bersumber dari dua dana langsung, yaitu BOS sama PPG? Ya dibayar dicicil, Mas. Separuh dari BOS, separuh dari PPG. Jadi bosnya dulu nerima, PPG-nya belum, nanti menunggu. Jadi itu yang terjadi pendidikan di Kabupaten Jember seperti itu. Jadi bagaimana kita harus menjalankan kualitas pendidikan yang baik di Kabupaten Jember ini jika teman-teman kami ini sebagai pelaku pendidikan di sekolah ini penggajiannya tidak sejahtera, jauh dari kesejahteraan. Ini yang terjadi. Jadi saya mohon sekali kepada Bupati Jember dan khususnya kepada Presiden di pusat. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pengerjaan pembangunan plat beton yang ada di atas saluran Afur BKS 2 Jalan Ambulu, Desa Duku Dempo, Wuluhan, dengan panjang sekitar 24 meter, rencananya akan dibuat pertokoan oleh salah satu warga. Padahal menurut aturan, bangunan tersebut sudah melanggar karena membangun di atas saluran Afur yang menjadi saluran pembuang atau pelimpah air dari kawasan Gunung Manggar ke Silir. Oleh sebab itu, kondisi ini dikritisi oleh sejumlah aktivis sosial dan lingkungan, Bambang Setiawan, karena jika dibiarkan diyakini akan berdampak besar kepada lingkungan sekitar, apalagi saat musim penghujan dimungkinkan menyebabkan banjir. Bambang mengaku akan terus mencari tahu siapa yang memberikan izin bangunan tersebut, karena jika dibiarkan maka akan semakin banyak bangunan liar di atas saluran air. Bila mana bangunan ini dibangun tanpa adanya izin, ataupun kalau ada izin, ini sangat disalahkan, tidak dibenarkan.
sebagai masyarakat kami menyayangkan kalau terjadi adanya bangunan-bangunan liar di atas saluran afur ini. Jadi kita kembalikan pada fungsi afur ini sendiri, bahwa fungsi afur ini sangat penting sekali. Bila mana ini tersumbat, tertutup, maka bisa jadi akan banjir desa-desa yang ada di 3 desa tersebut, khususnya areal hamparan persawahan. Kasihan para petani yang ada di 3 desa ini, dampaknya nanti akan terjadi banjir. Saat dikonfirmasi, petugas juru pengairan desa Glundengan Puji Wahyono mengaku sebelumnya ada warga yang datang untuk meminta izin pembangunan di atas saluran Afur BKS 2 atas nama Joko Santoso, warga desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan. Namun petugas tidak memberikan izin karena hal tersebut merupakan wewenang dinas pusat. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan petugas, bangunan tersebut justru sudah dikerjakan. Memang pihak pemohon Bapak sudah melakukan izin ke pengairan, tetapi kami dari wilayah Kejuruan Glundengan ini dan sudah ke wilayah Posda tidak mengizinkan. Karena apa? Ini adalah saluran pembuang. Saluran pembuang itu kalau sudah musim hujan itu air tidak bisa diprediksi, dan kalau nanti akan terjadi penyumbatan berbahaya, bisa banjir. Banjir. Jadi statusnya ini miliknya siapa Pak untuk pengajuan Pak? Kalau ini sudah miliknya pusat, karena kami memang baku di atas 3.000. Baku wilayah wilayah Posda Wuluhan, koordinator sumber daya air Wuluhan ini meliputi 6.208 hektar. Jadi sudah wewenang pusat. Dalam persoalan ini, pihak koordinator sumber daya air wilayah Wuluhan akan berkoordinasi dengan pihak Muspika untuk menertibkan bangunan baru tersebut. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Jajaran Muspika Wuluhan bersama koordinator sumber daya air dan sejumlah tokoh masyarakat serta aktivis sosial dan lingkungan membahas adanya bangunan plat beton yang dibangun oleh masyarakat di atas saluran Afur, Jalan Ambulu, Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan. Pembangunan tanpa izin dari dinas terkait ini sangat disayangkan karena bisa berdampak buruk pada lingkungan setempat, apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan. Camat Wuluhan Rizal berharap persoalan ini disikapi dengan serius, mengingat Kecamatan Wuluhan termasuk zona rawan banjir genangan, sehingga masyarakat dinilai harus tahu dan sadar lingkungan. Sungai dari hulu sampai ke hilir untuk kemudian mengoreksi dirinya sendiri apakah yang dilakukan ini akan berdampak pada ketidaklancaran air dari hulu ke hilir di wilayah Wuluhan. Banyak dimensi sebenarnya yang itu sama-sama harus dianalisis. Yang pertama adalah curah hujan, perakiraan dari BMKG, kemudian fasilitasi alur dari sumber daya air kita. Di perkampungan itu di daerah Glundengan juga di Dusun Kerajaan. Itu kalau yang daerah hilir ini, yang pertama ini di Desa Tanjurjo, di daerah Sarasa, lahan persawahan itu juga sampai ke hulunya sana. Kalau di daerah hilirnya sana, ini di daerah Ampel, itu yang sudah sering terjadi sepertinya genangan rutin. Itu juga jadi salah satu penyebabnya, karena pada saat ini dengan informasi dari Ibu Kasih, yaitu Ibu Weni, untuk mendata bangunan yang ada di atasnya Afur, baik tersier maupun Afur itu sudah kami data. Ternyata setelah kami data itu tidak ada izinnya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Warga desa Patempuran, Kecamatan Kalisat dihebohkan dengan penemuan potongan kaki manusia yang berada di perlintasan kereta api. Selain potongan kaki, terdapat banyak ceceran darah di sejumlah bantalan rel kereta api. Korban diduga tewas akibat tertabrak kereta api Sri Tanjung jurusan Yogyakarta Banyuwangi. Penemuan tersebut dilaporkan kepada kepala dusun dan diteruskan kepada kepolisian setempat. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, dan pada waktu yang bersamaan juga ditemukan potongan tubuh bagian atas di jalur kereta api di seputar Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Jember, yang berjarak kurang lebih 7 km. Pertama ketemunya gimana nih Mas? Lihat darahnya dulu. Saya kan penasaran.
Tak turuti jejaknya pas ada kaki itu. Jam berapa itu kira-kira Mas? Sekitaran jam 7. Potongan kaki apa yang ditemukan Mas? Ada kulit dan dagingnya. Tidak ada yang lain ya? Iya. Kartu identitas atau apa? Nggak ada? Nggak ada. Jasad korban dibawa ke kamar mayat dan dilakukan pemeriksaan bahwa korban adalah Kumito, kakek berusia 75 tahun, warga desa Patemon, kecamatan Pakusari. Dari hasil pemeriksaan polisi dan sejumlah saksi, korban tewas tertabrak kereta api Sirtanjung usai dari sungai desa setempat, hingga kondisi tubuhnya hancur terpisah karena terseret gerbong kereta api. Terakhir sore keluar, tidak diketemu, dicari oleh keluarganya mulai sore. Yang bersangkutan anggap tanpa pamit, pagi masih posisi di rumah. Usia kira-kira berapa? Usia kira-kira 75 sampai 80-an. Memang agak lupa. Iya, lupa. Mungkin ini jalan mau pulang, tidak tahu arah itu. Bisa seperti itu. Hingga Sabtu dini hari, jasad korban masih berada di instalasi kamar mayat Rumah Sakit Subandi untuk menunggu keluarga. Dari Jember, Yudis Adi melaporkan. Kitab Kuning merupakan kitab-kitab klasik yang sampai saat ini diajarkan di pondok-pondok pesantren. Kitab berisi pelajaran-pelajaran agama Islam ini juga dikenal dengan sebutan kitab gundul karena memang tidak memiliki harokat, baik itu fathah, kasroh, doma, dan sukun, sehingga untuk membacanya dibutuhkan ilmu penguasaan tata bahasa Arab. Kajian Kitab Kuning ini merupakan salah satu tradisi intelektual pesantren yang sudah berlangsung sejak lama, namun masih sangat relevan hingga saat ini. Biasanya bidang ilmu yang dibahas adalah ilmu fikih, akidah, akhlak tasawuf, tata bahasa Arab atau ilmu nahwu sorof, ilmu hadis, tafsir, ulumul Quran, dan juga muamalah. Oleh sebab itu, untuk terus menumbuh kembangkan semangat para santri dalam membaca Kitab Kuning, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jember menggelar kompetisi baca Kitab Kuning Fathul Qorib sebagai salah satu rangkaian kegiatan Hari Santri. Acara yang digelar di kampus 2 Universitas Islam Jember oleh Fakultas Ilmu dan Bisnis Islam ini diikuti oleh sekitar 70 santri dari berbagai pondok pesantren di Jember. Ini sebenarnya kegiatan lomba membaca Kitab Kuning ini salah satu rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama terkait dengan Hari Santri tanggal 20 Oktober kemarin. Ini salah satu rangkaian kegiatan yang kami laksanakan di kampus Universitas Islam Jember. Kebetulan penyelenggaranya ini adalah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Kami selaku rektor UIC juara 1, 2, dan 3 kami beri hadiah beasiswa berupa bebas uang gedung sejumlah 3 juta rupiah. Di samping piala yang kami berikan nanti setelah kegiatan ini selesai. Yang kedua juara harapan 1, 2, 3. Jadi saya kasih hadiah beasiswa bebas UKT 1 semester plus bebas uang pendaftaran. Secara teknis, beberapa hal yang menjadi poin indikator penilaian Dewan Juri, yang pertama adalah fasoha atau kelancaran membaca titik koma sesuai kaidah cara membaca dan memaknai kitab serta mengamaliyahkan kitab. Yang kedua tentang murad, yaitu kemampuan peserta untuk memberikan makna secara lafziyah atau makna tiap kata dalam kalimat dan penjelasan intisari yang terkandung dalam kitab Fathul Qorib. Yang ketiga adalah kemampuan santri tentang dasar kaidah dalam membaca kitab bahasa Arab atau yang dikenal dengan ilmu nahwu sorof. Murad di sini ada 2 kriteria penilaian. Yang pertama adalah bagaimana kemudian peserta mampu memberikan makna secara lafziyah, jadi secara perkata ataupun perkata dari kalimat tersebut. Dan yang kedua adalah murad secara penjelasan. Artinya di sini diharapkan para peserta itu juga bisa mampu memberikan penjelasan secara intisari dari apa yang telah dibaca sesuai dengan
kode lotre yang telah disediakan oleh para panitia. Yang mana dalam hal ini juga ditekankan bagaimana cara membaca kitab tersebut dalam perlombaan ini, apa dibaca nasab, apa dibaca ngecir, apa dibaca sukun dan lain sebagainya. Ini sangat ada kaitannya dengan kaidah ilmu nahwu dan sarf. Dan ini menjadi poin juga yang sangat ditekankan untuk perlombaan saat ini yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Islam Universitas Madinah. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Smart Greenhouse milik Politeknik Negeri Jember merupakan tempat melon jenis golden dibudidayakan. Tak hanya sebagai tempat edukasi dan praktek bagi para mahasiswa Poli J di jurusan pertanian, di Smart Greenhouse ini juga bisa dikunjungi dan pengunjung bisa langsung memetik di pohonnya. Meski ukuran tidak terlalu besar, namun keunggulan rasa tersebut membuat melon ini sangat laris di pasaran. Untuk harga melon ini dipatok antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Untuk melon jenis Kinanti sangat digemari oleh pengunjung karena rasanya yang lebih manis dan juga tekstur buahnya sangat lembut jika dibandingkan dengan melon-melon di pasaran. Sementara itu, menurut Direktur Poli J, Syaiful Anwar, Smart Greenhouse ini merupakan salah satu fasilitas dari kampus untuk pengembangan kemampuan mahasiswa di lapangan. Dengan harapan jika lulus nanti, para alumni sudah punya bekal serta pengalaman untuk pekerjaan ke depannya. Jadi kita sekarang berada di Smart Greenhouse, salah satu teaching factory yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Jember. Smart Greenhouse ini salah satu komoditas yang sedang kita persiapkan adalah tanaman melon. Tentunya manfaat daripada Smart Greenhouse ini adalah semata-mata untuk lebih mendekatkan kompetensi adik-adik mahasiswa kepada industri pertanian yang sebenarnya. Tentunya industri pertanian yang mengelola tanaman-tanaman buah yang didesain dengan menggunakan greenhouse. Nah, dengan konteks seperti ini, saya sangat berkeyakinan alumni Poli J akan bisa menjawab kebutuhan industri. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.